Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filiandra dari Jonathan. Saya dari Universitas Muhammadiyah Muara Bungo, Prodi Bisnis Digital. Saya akan menerangkan materi saya, tugas materi saya, sumber daya manusia, yang berjudulkan analisis jabatan. Analisis jabatan. Analisis jabatan pada dasarnya merupakan suatu bentuk penelitian dengan tipe deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan data jabatan, mengolahnya menjadi informasi jabatan, dan menyajikannya untuk program-program tertentu. Dengan demikian, maka keberhasilan analisis jabatan sebagai proses untuk menghasilkan informasi jabatan sangat tergantung pada pengumpulan data jabatan. Seperti juga dalam penelitian yang lain, pengumpulan data jabatan harus dapat menghasilkan data yang memenuhi kriteria data yang baik, yaitu objektif, reliable, valid, tepat waktu, akurat, relevan, representatif, komprehensif, sistematik, dan lengkap. Konsep analisis jabatan. Analisis jabatan itu sendiri merupakan sebuah kegiatan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan suatu jabatan dan juga pekerjaan dengan persyaratan tertentu. Untuk bahasa singkatnya yaitu langkah mengidentifikasi tugas dan juga syarat suatu pekerjaan. Pekerjaan tersebut dijabarkan mengenai tugas dan persyaratan yang harus dilakukan oleh seseorang. Tentunya untuk bisa mengidentifikasi sebuah tugas, harus melakukan pengumpulan data mengenai jabatan. Informasi yang diolah dari analisis ini biasanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Menurut Nawawi 2011, pengertian analisis jabatan dirumuskan dalam redaksional yang berbeda-beda, meskipun secara umum maksud dan maknanya tidaklah berbeda satu dengan yang lain, malah justru saling melengkapi. Pengertian analisis jabatan adalah proses penghimpun informasi mengenai setiap jabatan yang berguna untuk mewujudkan tujuan bisnis sebuah perusahaan. Analisis jabatan adalah bisa diartikan proses penghimpun dan mempelajari berbagai informasi yang berhubungan dengan pekerjaan secara operasional dan tanggung jawabnya. Pengertian analisis jabatan yang ketiga adalah kegiatan menghimpun dan menyusun informasi berkenaan dengan tugas, jenis pekerjaan, dan tanggung jawab yang bersifat khusus. Tujuan dari analisis jabatan. Untuk tujuan dari job analisis itu sendiri ada berbagai macam. Tujuan inilah yang menjadikan sebuah perusahaan mengharuskan untuk melakukan analisis jabatan tersebut. Di antaranya, yang pertama, faktor penunjang dalam proses manajerial. Sebuah perusahaan tentu harus diatur sedemikian rupa agar mampu berjalan secara efektif. 2. Sarana proses rekrutmen. Ketika perusahaan hendak melakukan sebuah penyegaran karyawan, tentu mengharuskan untuk melakukan rekrutmen. Hal ini bertujuan untuk menentukan seperti apa orang yang hendak menduduki jabatan dalam pekerjaan perusahaan tersebut. Adanya analisis ini akan mampu untuk menunjukkan sebuah kualifikasi dan juga keterampilan yang ada. Bahkan tidak hanya itu saja, emosional seseorang serta keahlian pribadi dalam melakukan sebuah pekerjaan juga bisa tampak ketika melakukan analisis ini. Yang ketiga, mengetahui kinerja karyawan. Kinerja seorang karyawan akan berimbas pada keefektifan kegiatan sebuah perusahaan. Dengan adanya analisis ini, perusahaan akan mampu untuk memeriksa apakah tujuan dan juga sasaran yang ada pada karyawan sudah tercapai. Yang keempat, adanya manajemen kompensasi. Sebuah analisis sangat penting untuk menentukan besarnya paket gaji seorang karyawan. Bahkan tidak hanya itu saja, besarnya tunjangan dan juga insentif sangat dipengaruhi dengan banyaknya analisis ini. Manfaat menerapkan analisis jabatan. Dalam menerapkan sesuatu untuk perusahaan, tentu terdapat sebuah manfaat yang diharapkan. Ada banyak manfaat yang bisa didapatkan ketika perusahaan menerapkan job analisis ini.
Di antaranya, 1. Memecahkan sebuah masalah tentang kepegawaian. Ketika seorang karyawan atau pegawai terdapat masalah dalam menjalankan tugasnya, hal ini dapat dengan mudah diatasi dengan menggunakan job analysis tersebut. Yang kedua, penempatan posisi tenaga kerja. Sebuah analisis yang dilakukan mampu menangkap posisi seperti apa yang tepat untuk seorang karyawan. Yang ketiga, sebagai sarana promosi jabatan. Sebuah promosi jabatan terkadang perlu untuk meningkatkan skill karyawan. Dengan adanya analisis ini akan mampu memilih seseorang yang tepat untuk melakukan promosi jabatan. Yang keempat, menambah sebuah organisasi. Ketika terdapat sebuah kekurangan dalam sebuah organisasi, adanya informasi yang diberikan dari analisis jabatan akan digunakan sebagai saran pembenahan. Metode-metode analisis jabatan. Metode analisis jabatan adalah metode untuk mendapatkan informasi jabatan. Berdasarkan sumber informasi jabatan, digunakan beberapa metode untuk mendapatkan informasi jabatan. Ada 4 macam yang penting menurut Moekjat 2011. Yang pertama, daftar pertanyaan atau job questionnaire. Daftar pertanyaan ini dibagikan kepada pegawai-pegawai pelaksanaan. Metode ini digunakan untuk menguraikan jabatan pegawai-pegawai administrasi. Yang kedua, wawancara atau interview. Wawancara ini dilakukan dengan pegawai-pegawai pelaksanaan atau dengan kepala-kepala mereka, atau dengan kedua-duanya. Yang ketiga, ada buku catatan harian. Dalam metode ini, pegawai disuruh mencatat apa yang dikerjakan tiap harinya, berapa waktu yang digunakan, kapan dimulai, dan kapan selesai setiap tugas yang diserahkan kepadanya. Yang kelima, ada gabungan metode atau combination of method. Biasanya seseorang analisis tidak hanya menggunakan suatu metode analisis jabatan. Suatu gabungan metode sering lebih tepat, misalnya dalam menganalisis jabatan-jabatan tata usaha. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Salam bisdik.